Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah dan favor-Mu kami ada sebagai kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh bersatu hati, memuji dan menyenangkan hati-Mu, memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar itu semua menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sempurnakan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus, dan biar itu Tuhan terus kami kerjakan di dalam hidup setiap kami, menjadi pemuji dan penyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan biar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami terus diajar oleh Engkau sendiri Roh Kudus, untuk kami boleh mengenal akan kebenaran. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat datang buat saudara-saudara yang dari luar kota pagi hari ini boleh bergabung bersama-sama ibadah di tempat ini. Shalom semuanya ya saudara-saudara, kita belajar. Kemarin itu Ibu Nani mengajar bagaimana persiapan untuk menghadapi tahun 2022. Ada janji tabut Tuhan ya saudara, ada 7 kunci. Banyak orang yang chat saya, minta 7 kuncinya ya, jangan ketinggalan. Mungkin berpikir gambar yang ditayangkan kemarin, yang kuncinya kecil-kecil warna-warni, itu akan dibagikan. Bukan, kata saya bukan. Bukan itu, nggak ada dibagi 7 kunci itu bukan. Itu lambang 7 roh Allah ya saudara-saudara. Jadi dengerin lagi YouTube-nya, mungkin cuma lihat gambar, terus dianya kemana, nggak dengerin lagi. Bukan, dengerin lagi YouTube-nya supaya mengerti dengan tepat apa yang disampaikan kemarin ya saudara-saudara, bukan setengah-setengah. Dan buat saudara-saudara yang belum dibalas chatnya, sabar ya saudara. Masih ada 200 lebih, 230-an ya saudara-saudara, sabar. Pasti nanti dikerjakan. Dan mungkin yang tidak dikirim hari-hari ini, nanti Januari pasti dapat ya saudara-saudara, percayalah. Karena Tuhan sendiri yang menyediakan. Jadi bukan bergantung sama saya, bergantung sama Tuhan. Yes, saya pasti dapat karena Tuhan yang menyediakan. Begitu ya saudara. Saya sih cuma menyalurkan dan saya juga percaya harus jadi saluran yang bersih. Kalau barangnya ada, ya harus disalurkan. Percaya ya saudara, Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Saudara, kita belajar sama yuk. Kemarin diajarin 7 roh Allah, salah satunya itu ruah Yahweh. Ya saudara, ini sangat berema dalam hidup saya. Kalau saya renungkan selama setahun ini, ya saudara, dan sebelum-sebelumnya itu juga keajaiban Tuhan sudah terjadi di taman. Dan saya bagian untuk menyalurkan. Saya tahu kalau saya bisa ini karena ada Roh Kudus yang menolong saya mengerjakan semuanya di luar kemampuan saya sebagai manusia. Ya saudara, saya harus jawab, saya harus mengelola semuanya. Kalau saya pikir-pikir, kok saya bisa ya gitu ya saudara-saudara. Ya itu pekerjaan Roh Kudus saudara, bukan karena kekuatan dan gagah saya. Kita belajar sama dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ada penolong dalam hidup saudara dan saya, yaitu ruah Yahweh. Roh Kudus ya saudara-saudara, penolong yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya ya saudara. Kalau hamba Tuhan
bisa lupa, bisa nggak ada di tengah-tengah kita, tidak bisa dihubungi. Tapi kalau Roh Kudus itu kapan saja kita telepon, Roh Kudus itu selalu ada. Karena ini ayatnya yang ngomong, bukan janji manusia. Seorang penolong yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu saudara dan saya mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bukan saja sebagai penolong, tetapi ia ada di dalam saudara dan saya. Seperti yang saya alami. Kalau saya bisa ini mengelola semuanya, itu karena ada Roh Kudus. Ya saudara-saudara. Kadang-kadang bisa salah nggak? Bisa. Ya saudara-saudara. Kemarin sudah di packing 3. Kemana ya ini? Sudah di packing. Aduh Tuhan Yesus, tolong. Akhirnya ada ketemu lagi. Ya itu, manusia itu punya kelemahan saudara-saudara. Tapi kita punya Roh Kudus yang menolong, yang tidak bisa kita lakukan. Itu Roh Kudus tuh kasih tahu. Beri hikmat, beri kebijakan, beri akal budi untuk menimbang dan selanjutnya. Itu yang dikatakan di dalam khotbah kemarin Ibu Nani, roh hokemah ya saudara. Itu yang menolong saudara dan saya. Kadang-kadang yang mana dulu yang dikerjakan saking bingungnya ya saudara-saudara. Saking bingungnya, ini waktunya terbatas, saya kerja sampai hari ini. Jadi kalau biasa kan nggak berlibur ya saudara-saudara. Jadi ya bukan santai tapi dikerjakan gitu, dikerjakan. Tapi nanti akan selesai. Tapi ini akan menjelang libur. Jadi rada-rada gimana gitu ya, tegang. Terus terang saja tegang. Kemarin bilang ke Cina, tegang juga. Ini chat masih banyak, belum dijawab, packingan belum dikerjain. Harinya cuma hari ini, tapi biar saya ngalami juga hari ini pertolongan Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup saya yang menolong, yang diam di dalam saya dan menyertai saya dan juga saudara sekalian. Amin, amin, amin. Itu yang saya alami ya saudara-saudara. Jadi kita itu tidak sendiri. Ada teman, ada penolong, ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang meluruskan setiap jalan-jalan hidup saudara dan saya. Kalau sudah keluar dari jalur Tuhan, di Roh Kudus mengingatkan, ayo balik ya saudara-saudara. Itu perlunya Roh Kudus. Tapi kadang-kadang lupa ya saudara-saudara, ada Roh Kudus itu lupa. Karena saking apa? Saking kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekuatan. Jujur saya juga suka lupa ya saudara-saudara. Tapi itu Roh Kudus itu penolong yang kalau orang sih tanpa pamrih ya saudara. Kalau orang kan kalau sudah ditolong dia senang, kalau tidak ditolong dia tidak senang. Tapi tidak, Roh Kudus itu selalu mengajarkan dan mengingatkan akan setiap firman. Itu perintahnya, itu Alkitab yang tulis. Roh Kudus itu Roh kebenaran, mengingatkan dan mengajarkan apa yang sudah saudara dan saya itu dengar lewat firman-Nya. Itu yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Balik lagi, diingatkan lagi, kembali kepada posisi yang benar seperti yang Tuhan mau ya saudara. Karena saya dan saudara itu punya kelemahan, tidak ada yang sempurna. Tapi saya bersyukur, saudara bersyukur punya Roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang menuntun saudara dan saya, menolong saudara dan saya, penolong untuk selama-lamanya. Dikatakan, mari saudara-saudara dan saya ini terus mengenal akan pribadi Roh Kudus itu ya saudara. Bukan kata orang lain, tapi lewat pengalaman hidup kita berjalan dengan Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Seperti yang saya alami
Saya renungkan dari awal Januari sampai sekarang. Awal Januari itu bagi pelita ya saudara. Terus lagi ada minyak kelimpahan. Sekarang minyak tabut dan kaki dia. Itu semua karya Tuhan ya saudara-saudara. Jadi saudara dan saya, ayo jadikan hidup kita ini saluran berkatnya Tuhan. Membawa saudara dan saya itu next level. Kalau yang lalu-lalu mungkin kelasnya masih SD, sekarang SMA ya saudara-saudara. Pengenalan kita akan Tuhan, ayo tambah hari, tambah naik. Bukan kata orang lain, tapi saudara dan saya ngalami Tuhan ya saudara-saudara. Ngalami Tuhan, iya ya Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Tanpa Tuhan saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ada cerita di dalam Alkitab bagaimana kehidupan Yusuf itu. Dari seorang yang ada di liang tutupan, dibawa menjadi penguasa Mesir. Bukankah itu adalah kehidupan yang next level ya saudara-saudara? Ceritanya tahu, tapi yang lucu kemarin ini saya ketemu sama orang. Oh, di taman itu katanya ada selangnya, ada timernya. Oh, terus kata saya diceritain ya ketawa senyum-senyum aja. Iya, kalau timernya tidak dinyalain, minyaknya nggak keluar. Oh iya, yang satu bilang, benar, saya lagi ke situ minyaknya nggak ada. Ya itu, timernya belum dinyalain katanya. Nanti kalau timernya dinyalain, itu minyaknya keluar. Ya, kata saya, ya nggak apa-apa. Dia itu belum ngalami, kata saya tuh. Kalau ditanya, mau nggak ngalamin keajaibannya Tuhan? Saya pasti, dia jawab, pasti mau ngalami kemustahilan Tuhan secara nyata. Mau nggak? Mau, ya saudara. Tapi kalau diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak dimasuk di akal manusia, belum tentu percaya, ya saudara-saudara. Seperti saya yang diceritain ini. Banyak orang datang ke taman. Kalau tidak ada sesuatu karya Tuhan yang menarik mereka, belum tentu saudara semua ini juga datang ke Sion. Ya saudara-saudara. Kenapa mau berdoa di situ? Kenapa mau menikmati setiap karyanya Tuhan? Ya karena tahu itu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ya saudara, ayo kejar si pemberi minyak. Bukan cuma dapat minyak, supaya saudara dan saya ini kenal sama Tuhan yang ajaib. Bukan kata orang, bukan cuma di Alkitab, tapi ketika itu nyata, benar-benar real, saudara bisa menikmati hasilnya. Itu bukan rekayasa manusia. Kalau dia belum percaya, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Tinggal aja, ayo kita terus berlari mengejar apa yang ilahi. Pada waktunya Tuhan, nanti dia sendiri ngalami, iya ya benar ya, itu bukan rekayasa manusia. Masa dikasih selang, nganggur-nganggurin ya saudara, biarin aja. Gak usah dikasih komentar, ya nanti kita salah, ya saudara, biarin aja. Karena dia belum ngalamin, dia komentar begitu ya sudah, saya cuma ketawa saja. Nanti kalau dia sudah ngalami, dia tahu Tuhan itu maha ajaib. Saudara, Yusuf itu seorang tutupan yang dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Ya saudara, Kejadian 41 ayat 14 dulu sampai 16. Nah ini, kemudian Firaun itu menyuruh memanggil Yusuf. Ketika Firaun itu mendengar dari juru minuman bahwa Yusuf itu bisa mengartikan mimpinya, lalu segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf ngomong, bukan karena aku,
Bukan karena saya, bukan karena hikmat secara manusia, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf tahu ada Allah di dalam hidupnya yang bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, bukan dari hikmat manusia. Oleh sebab itu, saudara dan saya perlu hikmat Tuhan, ya saudara-saudara. Apa yang tidak bisa dilakukan secara manusia, tapi ada hikmat Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Hikmat Tuhan, roh kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, akal budi dari Tuhan itu dapat melakukan segalanya. Seperti ini Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun, ya saudara. Terus ketika dapat mengartikan mimpi Firaun, Yusuf ngomong, nih begini saja, ada strategi yang dia katakan kepada Firaun. Ada penilik-penilik ini saja supaya mengumpulkan dalam masa 7 tahun kelimpahan itu, supaya 1/5 dari hasil seluruh tanah di Mesir itu dikumpulin, nanti disimpan buat masa kelaparan yang terjadi. Dan itu membuat Firaun itu terbuka gitu pikirannya dengan mimpinya dia sendiri. Ada orang yang memberikan strategi itu, jadi dia, ya ini orang luar biasa. Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dunia mengakui Firaun itu lambang dunia, ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, yuk saudara dan saya, penuhi hidup saudara dan saya ini dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga dunia yang akan menyatakan orang ini, saudara dan saya ini berbeda, ya saudara. Karena apa? Ada roh Allah. Ini Firaun sendiri yang ngomong, karena Allah yang memberitakan semuanya ini kepadamu. Jadi ada hikmat, ada kebijakan, ada akal budi yang dari Roh Kudus yang akan mengajarkan Yusuf juga, saudara dan saya yang terus belajar mengenal, ya saudara, yang membawa kita di next level. Dari orang tutupan akhirnya diangkat oleh Firaun jadi penguasa Mesir. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga atas seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ajaib ya saudara-saudara, dari orang yang ada di liang tutupan dibawa next level sama Tuhan, menjadi penguasa Mesir, dapat memberi makan seluruh bumi karena ada gandum di tanah Mesir. Bahkan keluarganya dibawa ke Mesir, ya saudara-saudara. Bukankah itu sesuatu yang ajaib ya saudara-saudara, di luar kemampuan secara manusia bisa terjadi seperti itu. Demikian juga saudara dan saya, yuk sama-sama kita harus next level untuk jadi berkat, ya saudara-saudara. Bukan untuk kepentingan kita, tapi saudara dan saya seperti Yusuf, seluruh bumi dikatakan kelaparannya hebat, tapi di Mesir ada gandum. Karena apa? Karena Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah, sehingga dia bisa memanage, bisa punya strategi, bisa punya pekerjaannya itu dikelola dengan sangat baik. Masa-masa kelimpahan di tanah Mesir itu dia bisa kelola
sampai akhirnya datang masa kelaparan. Kita tidak tahu di tahun 2023 apa yang terjadi. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya penuh dengan Roh Allah, seperti Yusuf ini, saudara dan saya tetap bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Karena hidup saudara dan saya dipenuhi, dituntun, berjalan, mengerjakan semuanya beserta dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan membawa saudara dan saya ini next level. Amin ya saudara, puji nama Tuhan. Saudara, kita juga jangan terlena kalau kita ini dipakai Tuhan, tapi kita juga harus mawas diri. Seperti kemarin Ci Ina ngomong, harus percaya, harus tidak menyerah, harus terus punya hikmat Tuhan. Ya saudara-saudara, kita juga harus menjaga pergaulan. Saya sedih dengan satu orang ya saudara-saudara, tadinya dia itu aktivis. Sebelum saya ada di sini dia itu sudah rajin ya saudara. Tapi sekarang nggak ada, kadang-kadang saja ada. Saya sedih kalau ketemu dia, ayo setiap hari kita bisa PW dari luar kota, dari Jakarta, dari Makassar, itu sampai tidur di Cirebon berhari-hari, ongkos sendiri, makan sendiri, hotel sendiri ya saudara-saudara. Karena apa? Karena dia mau belajar sesuatu yang ada di sini. Ibu sudah ada di tengah-tengah kita, sudah lama tidak datang, ayo datang. Iya, terima kasih sudah diingetin, terima kasih. Cuma begitu ya saudara-saudara, memang datang tapi tidak seperti dulu, itu mungkin cuma sebagai kenangan. Karena apa? Karena pergaulan yang membuat dia itu, sudahlah jangan giat-giat banget seperti dulu, percuma hidupnya juga begini-begini doang gitu ya saudara-saudara. Lebih banyak bersama dengan yang lain yang secara mungkin materi itu bisa lebih kelihatan daripada sama Tuhan yang gak kelihatan ya saudara-saudara. Makanya saya belajar, bukan sedang menceritakan orang ini, bukan, tapi saya belajar dari kehidupannya untuk menjaga diri saya sendiri. Iya, saya ini harus semakin melekat sama Tuhan, bukan semakin jauh. Apapun yang membuat kita ini bisa jauh dari Tuhan, tapi kita punya Tuhan. Biarlah kita hidup ini semakin melekat. Bukan dengan masalah yang ada kita malah semakin jauh. Bukan dengan kecukupan yang kita belum dapatkan malah kita cari dari yang lain. Mari saudara, percaya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh kekuatan kita. Seperti pujian tadi, kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena firman-Nya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi firman-Nya itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena firman-Nya itu tidak berubah. Ya saudara, itu pujian yang tadi dinyanyikan. Biar itu kita jalani. Tahun 2023 nanti kita harus semakin giat, bukan semakin kendor. Apapun yang terjadi kita percaya ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menyertai saudara dan saya. Diam ada dalam hidup saudara dan saya selama-lamanya. Ya saudara-saudara, itu biar membuat saudara dan saya ini, yuk terus kita ini next level. 1 Korintus 15 ayat 33. Diingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dulu rajin, jadi cuma cerita doang. Dulu saya melayani dulu, sekarang gak lagi. Jangan, saudara-saudara. Alkitab nulis, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Biar itu tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi saudara dan saya, ayo terus next level untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya, jaga pergaulan kita. Mana yang tidak membangun, jauhin aja ya saudara-saudara. Karena nanti itu bisa bikin polusi. Yuk kita baca di dalam 2 Timotius 3. Ini keadaan
manusia pada akhir zaman judulnya. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ada di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab yang nulis ya saudara-saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-7 sampai 9. Yang walaupun selalu ingin diajar, datang ada di tengah-tengah persekutuan orang percaya, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Balik ayat 7-nya. Yuk saudara, mereka mau diajar. Saudara dan saya ini orang-orang yang mau diajar, tapi tidak mau mengenal kebenaran. Kadang-kadang konsepnya konsep manusia, enggak masuk di akal. Bagaimana itu minyak bisa keluar dari daun, bagaimana itu minyak bisa keluar dari pelita, bukan pelita, kaki dian. Bagaimana itu minyak keluar dari tabut. Yang bikin tabut aja datang, saudara-saudara. Dia sendiri terheran-heran sampai nangis saja, katanya dicerita sama temannya. Kok bisa gitu. Dia yang bikin tabutnya itu ada, datang. Bukan kemarin, sebelumnya itu udah datang. Dia itu sampai nangis terus, itu ajaib Tuhan. Dia yang bikin tabutnya, dia sendiri tidak taruh minyak di situ, ya saudara. Itu semua karya Tuhan, ya saudara-saudara. Jadi ayo kita belajar mengenal kebenaran. Bukan tidak mau mengenal kebenaran. Percaya saja, ya saudara. Percaya dulu. Kalau belum bisa masuk di pikiran, ya sudah, percaya dulu. Nanti Tuhan Roh Kudus yang akan ngajarin, yang menerangkan. Jangan nentang dulu, ya saudara. Nih ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Alkitab yang nulis, ya saudara-saudara. Jangan kita menentang kebenaran. Mana mungkin itu pasti ada timernya. Ya nggak apa-apa, nanti dia belum ngalami Tuhan. Kalau dia ditanya mau nggak kamu yang ajaib itu terjadi, pasti mau. Tapi kalau dilihatin begitu, iya, itu timernya belum dipasang. Saya jadi geli juga kalau dengernya, ya. Nggak apa-apa, dia belum mengenal kebenaran bahwa Tuhan itu punya banyak cara melakukan keajaiban, melakukan yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya saudara-saudara, biar mereka ngalamin sendiri. Nanti kalau udah ngalamin, yes, iya, benar gitu. Percaya dengan sungguh-sungguh, ya saudara. Kita doakan orang-orang seperti itu. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nih, yang menentang kebenaran itu Alkitab yang nulis, tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Itu Alkitab yang nulis. Karena apa? Menentang kebenaran. Biarlah kita diingatkan melalui kebenaran firman pagi hari ini. Yuk, kita ini butuh Roh Kudus. Roh Kudus ajarin saya. Kalau saya ini belum mengerti, ajarin saya supaya saya ini punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ajarin saya kalau saya ini belum bisa masuk pikiran sih iya,
ngelihat iya benar percaya, tapi kok di hati ini tuh belum pas gitu tuh. Apa iya, apa rekayasa, apa itu firman benar, apa ini campur tangan pekerjaan manusia. Kadang-kadang kan hati ini bisa begitu ya saudara-saudara. Bukan orang itu aja, tapi saya juga kadang-kadang kalau melihat yang spektakuler yang kayaknya nggak bisa gitu diterima dengan akal pikiran manusia, bisa begitu. Tapi biarlah Roh Kudus yang menjadi penolong saudara dan saya. Ini yang akan mengajarkan dan mengingatkan akan kebenaran-kebenaran firman. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya saudara, bagaimana itu Musa itu bisa berjalan di tengah-tengah laut ya saudara-saudara. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, membawa bangsa Israel yang segitu banyaknya menyeberang. Itu kan mungkin cerita di Alkitab. Tapi kalau nyatanya apa bisa gitu ya saudara? Bisa saudara-saudara, itu karena firman yang melakukannya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu yuk sama-sama kejar apa yang Tuhan katakan dalam lewat firman-Nya, untuk kita belajar mengenal akan kebenaran ya saudara. Ada Roh Kudus yang terus mengingatkan dan mengajarkan apa yang saudara saya dan saya itu pelajari. Itu biarlah kita menjadi satu pelajaran ya saudara, untuk saudara dan saya ini next level di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini jadi saluran berkat-Nya. Mana mungkin masa zaman susah kayak gini saya bisa jadi saluran berkat? Bisa saudara, apapun yang saudara kerjakan bisa jadi berkat buat orang lain. Ya saudara-saudara, belajar lewat pengalaman hidup jalan sama Roh Kudus. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya jadi saluran berkat-Nya. Amin, amin. Biar itu firman membangun saudara dan saya di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk pengajaran-Mu Tuhan. Engkau yang mengingatkan bahwa ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada dalam hidup setiap kami. Mari Roh Kudus kami aktifkan terus di dalam hidup setiap kami. Ajar setiap kami ini Tuhan mengenal akan Engkau, bukan menjadi orang-orang yang menentang akan kebenaran. Tapi kami mau Tuhan mengalami perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Seperti Yusuf ini Tuhan, yang ada di dalam liang tutupan, tapi Tuhan bisa bawa dia menjadi penguasa atas Mesir. Itu sesuatu bukan pekerjaan manusia Tuhan, tapi kami percaya karena Yusuf itu dipenuhi dengan Roh Allah. Kami juga mau Tuhan, terus Roh Kudus yang mengajarkan, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang berdaulat atas hidup setiap kami. Sehingga kami berjalan mengerjakan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kami, tapi ada penolong yang diam di dalam hidup kami, yang menjadi penolong, yang mengarahkan kami dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, meteraikan Tuhan, meteraikan firman-Mu ini Tuhan, meteraikan di dalam nama Yesus, dan jadikan setiap kami saluran-saluran berkat seperti yang Engkau mau. Karena kami hidup mau terus Tuhan bertambah pengenalan kami di dalam Engkau. Kami tidak mau stuck, tapi kami terus Tuhan mau diajar dan diajar di dalam pengenalan akan Engkau. Mari Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang memampukan untuk setiap kami berjalan mengerjakan semuanya di dalam seperti yang di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jauh lebih mengerti akan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang memulihkan, Tuhan yang memberkati,
Tuhan yang memegang kendali atas seluruh keadaan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya, dari yang atas sampai kepada yang ada di desa-desa. Di dalam nama Yesus, biar pengendalian yang daripada Tuhan terjadi atas para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau yang berotoritas atas mereka, Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan akal budi Tuhan, untuk boleh mengelola akan keadaan bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga kesejahteraan yang daripada Tuhan boleh dinikmati oleh seluruh penduduk yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar Engkau yang sendiri yang bekerja memberkati keadaan bangsa dan negara kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang menjaga, melindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, karena kami percaya perlindungan yang daripada Engkau sempurna juga atas bangsa dan negara kami. Dilepaskan dari setiap keadaan-keadaan yang mungkin membuat bangsa dan negara kami ini Tuhan terpuruk. Tapi yang Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan, dengan ekonomi, dengan perdagangan, dengan semua yang mendatangkan kesejahteraan atas bangsa kami, biar itu terjadi. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memagari akan bangsa dan negara kami dengan tembok perlindungan 10 lapis, dijauhkan dari setiap malapetaka, mara bahaya ataupun segala sesuatu yang menjadi bencana alam atas bangsa kami. Tapi biar Engkau sendiri Tuhan yang menjaga, melindungi akan bangsa kami. Kalaupun itu terjadi Tuhan, biar dibuat semuanya minimalis, semuanya Tuhan, korban-korban juga Tuhan dibuat seminimum mungkin Tuhan, sehingga tidak ada korban yang sia-sia mati di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, inilah doa kami, biar Engkau jauh lebih mengerti akan keadaan bangsa dan negara kami, dan Engkau sendiri yang berdaulat dan berotoritas atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa di dalam nama Yesus. Kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, kekuatan secara jasmani di dalam nama Yesus. Ada imun yang dari surga memberkati dan membuat setiap kami menjadi kuat Tuhan, untuk kami ini menjadi saluran-saluran berkat-Nya, untuk kami ini menjadi teman sekerja-Mu Tuhan, menuntaskan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Kekuatan kesehatan yang dari surga turun atas hidup setiap kami di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah ekonomi Engkau yang memberkati, Engkau yang membuat mereka mengalami jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan di dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan, Engkau yang mengerjakan dan memberikan jalan keluar buat setiap apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur di tengah akhir bulan ini Tuhan, kami boleh tetap ada di tempat ini, kami boleh tetap bersekutu bersama dengan Engkau. Engkau yang memampukan kami Tuhan, ketika kami juga akan liburan mulai hari Senin. Engkau juga yang memimpin, Engkau juga yang berjalan bersama dengan kami, karena Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi dengan apapun di dalam ruang maupun tempat maupun waktu, karena Roh Kudus ada dalam hidup setiap kami, menjadi rekan sekerja kami, menjadi penolong, menjadi teman kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami butuh Tuhan juga pengurapan yang baru atas setiap kami di dalam nama Yesus. Biar pengurapan, yuk saudara-saudara saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita olesi tangan kita dengan minyak 3 jari di dalam nama Yesus. Kami butuh Tuhan, biar lewat pengurapan ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Roh Allah itu terus berdaulat atas hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, pikiran Kristus Yesus menguasai pikiran kami, mata kami, telinga kami Tuhan, dalam nama Yesus. Mulut, lidah, bibir kami Tuhan, hati kami terus dikendalikan dengan otoritas yang daripada-Mu. Dan setiap kami Tuhan terus boleh menjadi saluran berkat-Mu.
Di dalam nama Yesus dilepaskan Tuhan dari segala ketegar tengkukan kami, pemberontakan kami untuk menentang akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus cabut sampai ke akar-akarnya. Berikan roh kelemah lembutan dalam hidup setiap kami, untuk kami ini menangkap apa yang daripadamu. Berikan ketaatan, kesetiaan, roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga butuh di dalam nama Yesus pengurapan-Mu yang baru atas tangan kami, sehingga lewat tangan kami Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kaki kami juga dijagai oleh kuasa Tuhan, kemanapun kaki kami pergi, Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk pemimpin kami, hamba-Mu Ibu Nani beserta keluarga yang hari ini juga akan kembali ke Sion. Tuhan yang memberkati perjalanannya sampai di kota Sion dengan tidak kurang suatu apapun juga. Dan besok kami boleh bertemu di dalam Praise and Worship Sabtu pagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah saudara-saudara pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Diberkati dengan apapun yang kita kerjakan, karena setiap kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.